Lama-kelamaan ibunya mulai merasa kesal. Tunggu sampai rumah. Kamu mau telanjang di jalanan? Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan sebuah baju balet yang terlalu ketat. Di Rusia ada seorang ibu yang sayang sekali dengan anaknya. Walaupun keadaan ekonominya cukup memprihatinkan, ibunya selalu berusaha untuk mendukung cita-cita anaknya. Anak perempuannya sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Ibunya yang tahu impian anaknya mencari baju balet sebagai hadiah. Pada zaman itu, baju balet bisa dibilang barang yang cukup mewah, hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Ibunya berpikir dan mendapatkan ide agar bisa membelinya. Gimana kalau aku cari di toko bekas saja? Siapa tahu ada. Untungnya, setelah beberapa toko, ibunya menemukan baju balet dengan ukuran badan anaknya. Berapa ini, Nek? Ibunya mengangkat baju balet yang terlihat sedikit usang. Sewaktu ditanya, ekspresi penjaga toko sedikit aneh. Ibu yakin mau beli itu? Iya, harganya mahal ya? Ibunya bertanya setelah melihat ekspresi wajah penjaga toko. Tidak, hanya saja itu baju balet anak saya dulu, ketika dia masih berumur 6 tahun. Oh, kenapa dijual bajunya, Nek? Anaknya sudah dewasa. Tidak, tahun lalu dia pergi bersama setan itu, meninggalkan saya sendirian. Penjaga tokonya berbicara dengan nada yang penuh dendam. Mendengar itu, ibunya merasa sedikit canggung dan memutuskan untuk langsung membeli baju balet itu. Ya, saya beli ya. Di hari ulang tahun anaknya, ibunya memberikan baju balet yang dibelinya. Dia bahkan mengajak anaknya ke tempat les balet, walaupun hanya sehari. Sorenya, ketika ibunya menjemput anak perempuannya, dia melihat anak perempuannya seperti sedang menahan sakit. Ibu, kakiku sakit. Hah? Kenapa sakit, Nak? Bajunya sempit banget. Hah, masa? Tadi pagi kan ibu yang pakaikan, nggak sempit kok. Iya, tapi tambah lama tambah sempit, Bu. Ya udah, tunggu sampai rumah ya baru dilepas. Anaknya hanya mengangguk dengan ekspresi sakit. Di tengah perjalanan, anaknya kembali komplain. Ibu, kakiku sakit banget, Bu. Iya, tunggu bentar ya. Bentar lagi sampai. Sepanjang perjalanan, anaknya terus memberitahu ibunya betapa sakitnya kakinya. Lama-kelamaan, ibunya mulai merasa kesal. Bu, tunggu sampai rumah. Kamu mau telanjang di jalanan? Anaknya hanya bisa terus berjalan ke rumah sambil menangis. Sewaktu sudah sampai di rumah, ibunya langsung membuka baju baletnya. Sini, ibu bukain. Ibunya dengan sedikit kasar menarik baju baletnya. Anaknya berteriak kesakitan. Ibunya kaget. Seketika itu, marahnya hilang tanpa bekas. Sakit banget, Bu. Ibunya perlahan menarik bajunya ke bawah. Ketika ditarik, ibunya melihat kulit dan daging anak kesayangannya itu juga ikut terlepas, menempel di baju baletnya itu. Ibunya seakan tidak bisa percaya. Tangannya refleks terus menarik bajunya hingga terlepas. Ibu, sakit. Kakiku sakit banget. Ibunya syok melihat keadaan anaknya yang hanya sisa tulang. Bahkan organ-organnya pun sudah tidak ada. Lalu
anak perempuannya menghembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba, aku sudah terima persembahanmu. Apa yang kamu mau? Harta, kecantikan, atau tahta? ibunya yang masih syok berat refleks menjawab, Kembalikan anakku. Baiklah, tapi kamu harus mengorbankan umurmu. Aku mau anakku kembali. Oke. Ibunya yang masih muda perlahan bertambah tua, sampai dia berubah menjadi nenek-nenek. Baju balet yang dipegangnya perlahan terpakai kembali ke tengkorak anaknya. Anaknya menghirup udara sebanyak-banyaknya. Sakit. Ibu, aku kesakitan. Ya nak, ya. Ibu, tunggu ya. Senang bercampur panik melanda pikiran dan hati ibunya. Sakit banget, Bu. Anaknya terus berteriak kesakitan. Ibunya berusaha membuka baju baletnya yang seakan menggenggam badan anaknya itu. Kejadian yang sama terulang kembali. Anaknya kembali mati dengan mengenaskan. Bahkan kali ini tidak meninggalkan apapun. Anaknya seakan dimakan oleh baju balet itu hingga bersih. Ibunya yang berubah menjadi nenek-nenek hanya bisa duduk di lantai dengan lemas. Setan itu tidak pernah datang lagi. Yang tersisa hanyalah baju balet terkutuk itu.